Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Kali ini saya akan mengulas Toyota Innova Zenix V Modelista Hybrid. Untuk harganya Rp548.600.000, karena ini adalah tipe yang premium color. Kalau yang non premium color Rp545.600.000. Untuk unitnya ada di Auto 2000 Tang City. Untuk kotak marketingnya akan saya cantumkan di kolom description. Untuk kuncinya seperti ini. Kemudian di sini tentunya perbedaannya dengan yang tipe Q, tidak ada tombol untuk membuka pintu bagasi. Oke. Kita mulai dari bagian depan. Tampilannya seperti ini. Ada dua list piano black dan ada satu list chrome di bagian bawah grill. Kemudian untuk grillnya warnanya abu-abu. Untuk emblem Toyotanya yang model terbaru ya, Dove. Jadi tidak chrome seperti yang lama. Tentunya bukan emblem kaca ya, karena ini bukan yang adaptive cruise control seperti di tipe Q. Nah, di bagian atas ini tambahan ya, aksesoris. Aslinya tidak ada. Kemudian di bagian bawah grill ada dua titik sensor sewarna body. Nah, di sini perbedaannya dengan yang tipe Q karena dia tidak memiliki DRL yang bisa menjadi lampu sein. Kemudian di bagian bawahnya hitam Dove. Untuk body kit modelistanya juga silver ya. Oke, kita ke bagian lampu. Untuk lampunya kelihatannya sekilas seperti Fortuner ya. Tapi di sini dia multi reflektor LED. Lampu dekatnya dua buah reflektor yang sisi pinggir, yang tengah ini lampu jauhnya ya. Ada lampu sein yang masih bohlam dan lampu senja. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Untuk bagian fendernya polos ya, kecuali tambahan over fender. Nah, untuk peleknya setiap tipe berbeda ya. Di sini menggunakan ban Dunlop NA-Safe EC300 Plus. Untuk ukurannya 215/60 ring 17. Untuk peleknya 17 inci silver ya. Rem depannya cakram. Rem belakangnya tentunya cakram. Ada body kit modelistanya juga. Untuk spionnya, ini aslinya sebenarnya sewarna body. Tapi ini juga tambahan ya, Toyota genuine aksesoris. Ada lampu seinnya juga. Di bagian bawahnya ini hitam Dove ya, diletakkan di pilar A spionnya. Pilar A nya tentunya sudah di blackout. Tidak ada welcome light. Emblem hybridnya diletakkan di pintu, masih yang model lama ya. Sudah ada talang airnya. Pilar B dan C nya juga sudah blackout, walaupun belum yang piano black. Kemudian di jendelanya tidak ada list chrome seperti di tipe Q. Untuk door handle-nya sewarna body, model tarik. Akses markinya model sentuh. Untuk antenanya menggunakan model sirip hiu dan sewarna body. Untuk tampilan belakangnya secara keseluruhan seperti ini. Sekilas hampir seperti RAV4. Tapi kalau untuk bentuk secara keseluruhan sekilas seperti Highlander ya. Di sini ada spoilernya two-tone ya, sewarna body. Yang bawahnya piano black yang spoiler samping. Kemudian ada Hammond stop lamp yang sudah LED. Kaca belakang ada rear wiper dan rear defogger.
Ada list chrome juga di list pintu bagasinya. Untuk emblem Toyotanya juga yang model terbaru. Kamera mundurnya hanya satu ya. Lampu plat nomornya masih bohlam. Untuk layout lampu belakangnya adalah LED bar yang belakang. Lampu remnya LED titik. Lampu sen dan lampu mundurnya masih bohlam. Susunan emblemnya ada emblem Kijang, Innova, Zenix. Lebih dempet ya kalau yang di Thailand. Tentunya tidak ada emblem Kijang untuk yang di Thailand. Emblem tipenya dan emblem hybrid yang masih menggunakan model lama ya. Di belakang ada 4 titik sensor. Ada 2 buah reflektor. Kemudian untuk ban serepnya ini aslinya tidak ada covernya ya. Jadi ini tambahan. Untuk suspensi belakangnya tentunya menggunakan torsion beam. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya kodenya M20A FXS. Jadi ini kode mesin yang sama dengan Lexus UX. Ini sebenarnya mesin yang sama dengan yang ada di Harrier yang terbaru dan tentunya Foxy ya. 2000 cc, 4 silinder, DOHC, D4S ya tentunya. Jadi menggabungkan port injection dan direct injection. Untuk kompresinya 14:1, tapi tetap bisa menggunakan Pertamax biasa ya, yang 92 oktan. Untuk tenaganya 150 PS dan torsinya 188 Nm. Itu di luar motor listriknya ya. Kemudian untuk motor listriknya 111 HP dan torsinya 206 Nm. Untuk baterainya menggunakan nickel metal hydride 1,31 kWh ya. Untuk layout ruang mesinnya ini air intake-nya, saringan udara, kemudian ada tempat untuk minyak rem, modul ABS ada di sebelah sini. Untuk air radiator, air wiper, aki, ECU. Agak ke bawah ya ini untuk otak dari sistem hybridnya. Untuk ruang mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu juga dengan kap mesin sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Untuk wipernya menggunakan model standar. Kalah ya sama mobil yang kelasnya di bawahnya seperti Avanza, Veloz. Untuk washer wipernya sudah diletakkan di bawah kap mesin ya, di sebelah sini. Oke, sekarang kita ke bagian door trim. Untuk door trimnya tentunya ada perbedaannya dengan yang tipe Q. Kalau tipe Q kan di sini lapis kulit, kalau di V ini hard plastik. Kemudian di sini juga hitam doff. Untuk door handle-nya tetap chrome, hard plastik juga tentunya di bagian depan seperti di tipe lainnya. Kemudian armrestnya ada lapis kulit. Ada list silver, tempat penyimpanan terbuka. Tetap dapat power window all auto ya. Window lock dan power door lock, electric mirror dan electric retract yang sudah auto folding ya. List power window-nya hitam doff.
Kemudian di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Ada speakernya juga ya. Jadi 6 speaker dengan 2 tweeter ya tentunya. Untuk seatbeltnya menggunakan yang head adjustable. Airbagnya tentunya 2 ya. Dan untuk joknya menggunakan bahan fabric seperti Foxy ya. Jadi tidak seperti Toyota TNGA yang lain, padahal ini sasisnya sudah menggunakan TNGA. Tentunya tanpa airbag ya. Untuk pengaturan joknya manual 6 arah, recline, ketinggian, dan slide. Untuk pedalnya tentunya 2 ya, matic. Ada footrestnya juga. Pedal gasnya masih menggunakan yang model gantung. Di sini untuk membuka kap mesin dan tangki bahan bakar. Nah, tadi untuk baterai nickel metal hydride-nya ini diletakkan di bawah jok driver dan penumpang depan ya. Kemudian kita bergeser ke bagian tombol-tombol yang ada di sebelah sini. Hanya ada satu ya yang OM, yaitu pengatur ketinggian lampu. Sisanya tombol yang non OM dan dummy. Yang 2 ini nggak OM ya, yang ionizer sama yang tombol alarm. 3 sisanya ini dummy. Nah, kalau di tipe Q ini auto high beam. Sama ini untuk membuka pintu bagasi. Yang ini voice command ya kalau yang di tipe Q. Oke, sekarang kita ke bagian dashboard. Bentuk dashboardnya seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya sama persis ya dengan yang ada di Foxy, karena memang mengambil basis dari Foxy. Untuk tipe V ini sudah dilapis kulit setirnya. Tiga palang ya. Ada list silvernya di bagian bawah. Untuk tombol-tombolnya sebelah kiri ini tombol pengatur MID, tombol pengatur audio, teleponi, voice command. Ini tombol pengatur audio ya. Tentunya ini juga dummy. Dia tidak dapat cruise control ya. Bahkan untuk tipe yang model yang cruise control biasa, ada list silver di kedua palangnya yang kiri kanan. Suara klaksonnya seperti ini. Untuk pengaturan setirnya tilt dan teleskopik. Untuk tuas yang ada di sebelah kirinya adalah tuas wiper ya. Tentunya hanya intermittent biasa, belum yang interval. Bahkan tipe Q hanya interval biasa ya, belum ada rain sensor. Wiper belakangnya sudah intermittent juga. Kemudian untuk lampunya tentunya sudah auto, tidak ada fog lamp ya, makanya tidak ada saklarnya. Oke, sekarang kita ke bagian speedometer. Untuk speedometernya seperti ini, belum full TFT ya, seperti di Corolla Cross yang baru saja facelift di Thailand. Ada indikator analog di sebelah kiri, yaitu untuk power meter untuk sistem hybridnya. Kemudian di sebelah kanan ada indikator sisa bahan bakar yang atas dan indikator suhu mesinnya yang bawah. Ini juga masih ada tombol untuk auto trip. Untuk LCD-nya di bagian tengah ya, yang digitalnya. Untuk layoutnya adalah speedometer digital di bagian atas, ada jam digital, kemudian ada indikator eco dan indikator EV mode. Ini ada ready-nya ya. Ini menandakan bahwa udah nyala sistem hybridnya. Ada indikator posisi gigi, outset temperatur, dan
tentunya auto trip ya di sebelah kanan. Kemudian di sini menu yang di bawah ini hanya ada 4 ya, karena tidak ada cruise control. Yang di menu full economy ini ada indikator konsumsi bahan bakar real time yang putih ya, kalau yang hijau ini rata-rata. Ada digitalnya juga, range sisa bahan bakar. Ini lagi yang manual reset ya, makanya ada hold OK to reset. Ada eco score-nya juga. Kemudian ini adalah menu untuk info kendaraannya. Ada energy monitor sama drive info ya. Kemudian di sebelah kanan settingannya tentunya lebih sederhana ya. Ada settingan jam. Tentunya bisa pilih ya mau 24 atau 12 jam. Lampu plafon. Ada 4 level ya. Pengaturan kendaraan. Ada rear seat reminder. Untuk my setting ini lebih ke arah driver change, key synchronization, bisa diganti namanya juga. Jadi untuk kalau opening ya. Kemudian untuk setting yang bawah ini lebih ke arah speedometer ya. Ada pengaturan bahasa Inggris, Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia. Untuk unitnya ini lebih ke arah untuk mengganti satuannya saja ya. Kalau masukan dari saya seharusnya bisa mengganti dari metric ke imperial. Untuk meter type bisa analog seperti ini dan digital seperti ini. Ada indikator EV-nya juga. Ini lebih ke arah untuk eco-nya ya. Untuk fuel ekonominya mau di reset berdasarkan trip atau total atau tank. Ini kalau setelah isi bensin ya terresetnya. Kemudian di sini ada display konten yang infonya bisa menampilkan energy monitor. Ada drive info type-nya ini trip atau total. Ada drive info item, distance atau total time. Kemudian untuk trip summary, jadi kalau mematikan mesin langsung muncul ya drive info atau eco score. Bisa mematikan MID juga. Kemudian untuk reset tidak ada pesan peringatan. Oke, sekarang kita ke bagian kanan. Kisi AC-nya Lee Silver ya. Ada bahan lapis kulit lengkap dengan real stitching sintetis ya. Di sini twitternya, bahan dashboardnya hard plastik. Sekarang kita ke bagian head unitnya. Nah, ini tentunya head unitnya bukan OM ya. Kalau saya lebih suka yang OM. Jadi ini head unit lokal yang bisa ngecek saldo e-money. 5 tombol kapasitif ya. Kalau yang lokal agak jauh jarak antar tombolnya. Kalau yang OM itu 5 tombol fisik ya. Di sini ada untuk voice command, volume, home, dan power. Nah, untuk layar utamanya seperti ini. Ada media yang sedang diputar, ada jam digital, tentunya sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Ini ya media yang sedang diputar. Ini widgetnya. Ada media. Ini adalah media yang bisa diputar. Kemudian untuk Bluetooth teleponi, untuk koneksi
Navigation ini seperti ini, Apple CarPlay dan Android Auto, bisa Miracast juga. Untuk aplikasi ada M Toyota, Notify. Ini M Toyotanya ya, lebih ke arah panggilan darurat atau dealer Toyota. Voice command. Say a command. Seperti ini ya. Ini untuk ngecek saldo e-money, bisa mandiri atau flash. Kemudian untuk settingannya ada koneksi seluler nih, lebih ke arah Bluetooth ya. Pengaturan suara, ada pengaturan volume. Ini untuk masing-masing media ya. Kemudian ini untuk father balance sama bass. Ada equalizernya, ada default, klasik, elektronik, vokal, jazz, rock, bisa custom juga ya bahkan. Ada levelizer suara otomatis, ada 3 level ya. Kemudian ada kenyaringan. Ini suara sentuh tombol maupun layar ya, yang tombolnya yang kapasitif. Kemudian untuk pengaturan tampilannya ada 3 ya pengaturannya, mau otomatis atau day mode atau night mode. Kemudian bisa diatur juga kecerahannya, pilihan wallpapernya ada 6 ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini custom ya. Kemudian untuk tanggal dan waktu, bisa waktunya otomatis, bisa 24 jam juga ya. Ada info ganjil genapnya juga. Pengaturan bahasanya di sini hanya ada 2 ya, Inggris dan Indonesia saja. Untuk aksesoris lebih ke arah alarm dan radarnya ya, corner radar. Informasi lebih ke arah sistem software ya. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Ada kisi AC, ada list silvernya ya. Hazardnya seperti ini. Nah, konsol bagian sini full piano black ya, sampai tuas transmisi. Sekarang kita ke bagian AC. Untuk AC-nya tentunya belum dual zone ya. Di sini juga tidak ada tombol. Ini kalau di high cross 2 tombol ya, buat heater cooler seat. Ini ada tampilan level kecepatan kipasnya, 7 level ya. Untuk kompresor AC-nya nyala. Kemudian untuk mengatur arah semburannya, ini untuk AC belakang ya, hanya kecepatan kipas saja. Untuk suhu ada di sini. Ini eco-nya ya, kalau lagi drive mode-nya di eco. Untuk suhu paling rendahnya itu 17,5 derajat. Paling tingginya itu 32,5 derajat. Artinya ada heaternya ya. Kemudian tentunya sudah auto juga ya. AC belakang juga auto. Di bagian bawah ada tombol untuk kompresor AC, open close air, front defogger, rear defogger, mematikan AC. Ini untuk auto climate controlnya ya. Tentunya ada list silver. Untuk transmisinya menggunakan ECVT
yang bisa mensimulasikan perpindahan gigi 6 percepatan. Ada list silvernya juga. Tentunya belum shift by wire ya. Untuk tombol yang ada di sebelah kanan sini, ini untuk vehicle stability control, mode full EV, mode berkendara, electric parking brake lengkap dengan auto hold. Ini yang Damini kalau di high cross, ini kamera 360 ya. Kalau di Foxy ada 2, parkir otomatis sama kamera 360. Kemudian di sini ada untuk tombol start stop power ya, karena ini hybrid. Ada ring chrome-nya. Kemudian ada 2 buah USB slot Type C ya. Ini kalau di Thailand, 1 Type C, 1 biasa. Ada backlight-nya, ada dua-duanya. Kemudian untuk cup holder-nya ada 2, ada list chrome-nya juga. Kemudian untuk konsol box-nya lapis kulit lengkap dengan real stitching. Tentunya sintetis ya kulitnya. Tanpa wireless charging ya. Seperti ini, dilapis bahan jenis bludru. Untuk joknya yang sisi penumpang menggunakan bahan fabric. Seatbelt sisi penumpang juga menggunakan model yang bisa diatur ketinggiannya. Pengaturan jok sisi penumpang tentunya 4 arah ya, manual, recline dan slide saja. Kemudian penempatan apar ada di bagian bawah laci penumpang depan. Untuk layout door trim penumpangnya juga bagian atasnya hard plastik kecuali di bagian armrest yang sudah menggunakan lapis kulit sintetis, sisanya hard plastik. Door handle-nya chrome, ada list silver, ada tempat penyimpanan terbuka. Power window-nya tentunya auto ya. Kemudian di bagian door pocket ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Untuk lacinya soft opening, ada list modelistanya juga ya. Kalau menurut saya ini cuma tambahan aja. Saya lebih suka yang tanpa modelista. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka. Ada 12 volt power outlet. Ada cup holder juga. Isi AC. Ini dashboardnya lapis kulit ya. Ada real stitching dan list silver. Nah, tadi ada ini ya, cup holder di bagian driver. Tentunya beda ya modelnya dengan yang di sisi penumpang. Kemudian kita ke bagian atas. Pilar ABC nya menggunakan warna grey. Untuk sun visor nya yang sisi driver ada card holdernya di bagian sini. Kemudian untuk sun visor-nya juga yang sisi driver ada vanity mirror dan lampu yang masih bohlam. Untuk sisi penumpang juga mendapatkan vanity mirror dan lampu yang masih bohlam. Ada 2 buah mikrofon. Kemudian di panel ini ada lampu baca yang masih bohlam ya, tentunya bisa dinyalakan masing-masing. Ini kalau mau menyalakan dua-duanya ya, bisa untuk peringatan kalau ada pintu terbuka. Kemudian ini ada dummy tombol, ini untuk membuka cray sunroofnya. Ini untuk membuka semua sunroofnya ya. Seperti ini. Ini untuk membuka sedikit ya. Seperti ini ya. Untuk spion tengahnya khusus V hybrid ini sudah auto dimming ya. Tidak ada sensor karena tidak ada TSS-nya. Nah, untuk hand gripnya sisi
penumpang mendapatkan model retract. Kalau di tipe V ini tidak dapat hand grip yang sisi driver. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua ini hard plastik di bagian atas. Ini kalau di India ada Cree ya, buat menambah privasi di baris kedua. Door handle-nya chrome. Armrest-nya lapis kulit. Ada child lock-nya juga. Ada list silver, tempat penyimpanan terbuka. List power window-nya hitam doff. Hard plastik ya sisanya. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Oke, sekarang kita ke bagian belakang jok driver. Nah, di bagian belakang jok driver ini ada seat pocket. Begitu juga dengan sisi penumpang. Yang dapat gantungan hanya sisi penumpang ya. Dua-duanya mendapatkan rear seat entertainment mulai dari tipe V. Kalau di Thailand tidak dapat ya. Ada pengaturan AC belakang. Ada pengaturan ambient light-nya juga ya. Tapi kalau di sisi driver harus berhenti baru bisa ngatur ambient light-nya. Ini dummy ya. Ini sepertinya kalau di India ini untuk pengaturan suhunya ya, karena di sana dual zone. Ada 2 buah USB slot Type C ya tentunya. Lantainya rata ya. Layout door trim sebelah kiri sama hard plastik, ada lapis kulit yang sintetis, door handle-nya chrome, ada lapis bahan silver. Untuk door pocketnya ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Kemudian mendapatkan hand grip model retract, kisi AC di masing-masing row, lampu baca yang masih bohlam. Begitu juga dengan sisi kanan ya. Nah, di bagian atas ada ambient light. Nah, di sini ya perbedaannya dengan yang tipe Q. Ada tempat untuk seat belt-nya juga ya, seat belt tengahnya, karena ini nggak captain seat. Untuk joknya seperti ini, nggak captain seat. Jadi kalau untuk jok ini sebenarnya tipe yang paling worth it ya buat saya, karena buat bisa muat lebih banyak ya. Oke, kita ulas satu persatu. Untuk joknya bahannya fabric. Ada isofix-nya juga. Tentunya ada armrest yang ada 2 buah cup holder. Jadi ini lebih pas ya, jadi bisa dibikin ala-ala captain seat. Untuk headrestnya tiga-tiganya sudah menggunakan yang model adjustable. Konfigurasinya 40-60 ya. Oke. Sebelum kita masuk ke baris ketiga, saya mau memberi masukan untuk Toyota supaya Zenix tipe Q juga disediakan dalam varian yang non-captain seat seperti ini. Untuk pelipatan jok baris kedua ini hanya bisa dilipat seperti ini ya, seperti halnya di R3. Nah, masukan dari saya seharusnya bisa di full flat juga lipatnya.
Jadi ini bahannya dibikin lebih keras, jadi seperti di R3. Jadi menggabungkan kepraktisannya. Nah, ini relnya sama ya, seperti yang di tipe Q. Karena tipe Q juga pengaturan slidingnya manual. Oke. Untuk baris ketiganya seperti ini. Pelipatannya 50-50 ya. Tapi ini sebenarnya lega ya kalau cuman satu jok yang dibuka. Kadang bisa buat dimuati 2 orang. Headrestnya tiga-tiganya adjustable ya. Ini termasuk sangat rebah ya. Kalau dibuat paling rebah untuk baris ketiganya. Nah, untuk baris ketiga di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka. Ada 2 buah cup holder yang dangkal sama yang dalam. Ada 12 volt power outlet juga. Kalau di sebelah kanan tidak dapat 12 volt power outlet ya. Ada 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Untuk kaca di baris ketiga seperti ini. Tentunya kaca mati ya. Hand gripnya model fix. Ini kisi AC-nya ya. Untuk baris ketiga. Seatbelt di baris ketiga. Ketiganya sudah menggunakan yang 3 titik seperti ini untuk yang tengah. Lampu belakangnya tentunya bohlam. Dan jika dilipat untuk jok baris ketiga seperti ini, menghasilkan lantai yang rata. Oke, sekarang kita ke bagian ruang bagasi. Manual ya, karena yang elektrik hanya ada di tipe Q. Ruang bagasinya seperti ini. Ini netnya ini tambahan ya. Ini untuk lampu di ruang bagasinya juga masih bohlam. Headrest. Ini untuk dongkrak ya. Ini kalau di Innova High Cross yang di India, ini untuk subwoofer sistem JBL. Ada tempat penyimpanan. Ada emergency kitnya juga ya. Nah, untuk pintu bagasinya sudah di cover bahan hard plastik. Ini untuk ada kayak tempat untuk penempatan stikernya ya, buat yang ini untuk mengatur ketinggian pintu bagasi untuk yang tipe Q. Ini untuk petunjuk High Innovanya ya. Yang kalau di Thailand ini untuk kick sensornya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menunjukkan kap bensinnya dulu. Dari sini ya bukanya. Nah, di sini tulisannya diesel coret, yang artinya mobil ini sudah tidak lagi ditawarkan dalam mesin diesel. Tidak ada minimal oktan berapa yang disarankan, tapi kalau lihat di buku manualnya itu harus minimal 91 ya, artinya minimal harus Pertamax. Baik, sekian ulasan saya mengenai Toyota Innova Zenix V Hybrid Modelista. Terima kasih sudah menonton.